Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Farma, NIM B1B1222097, MK Tata Kelola Keuangan, dosen pengampu Alfa Beriansa SIP MIP. Baik, di sini saya akan menjelaskan struktur dan siklus anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kota. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kota. Yaitu yang pertama di sini ada pendapatan daerah. Pendapatan daerah merupakan unsur yang penting dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, yaitu APBD, karena merupakan sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan keuangan di daerah. Pendapatan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan pengertian tersebut, pendapatan daerah merupakan unsur yang penting dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah karena merupakan sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan keuangan di daerah. Adapun yang itu di sini ada pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah juga berperan untuk melaksanakan perencanaan pemerintah daerah sebagai upaya untuk mengembangkan pembangunan dan meningkatkan perekonomian suatu daerah. Unsur-unsur pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Halim 2004 dalam bukunya yang berjudul Manajemen Keuangan Daerah menyebutkan bahwa PAD adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber ekonomi asli daerah. PAD merupakan komponen untuk menghitung kemandirian keuangan suatu daerah. Dalam melaksanakan otonomi daerah, semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah, maka tingkat kemandiriannya akan semakin besar, sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya menjadi menurun. Peningkatan PAD menunjukkan semakin tinggi keberhasilan daerah dalam mengelola sumber penerimaan di daerah. Sumber-sumber PAD berasal dari yang pertama di sini ada pajak daerah. Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah daerah memiliki hak untuk menarik pajak daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga apabila wajib pajak tidak melunasinya, maka akan dianggap sebagai utang pajak. Untuk ketertiban wajib pajak dalam membayar pajak daerah, maka diberlakukan sanksi administrasi berupa denda pajak bagi pajak terutang yang dibayarkan melewati batas waktu pembayaran. Jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah kabupaten kota di sini yang pertama ada pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Yang kedua ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang ketiga ada pajak barang dan jasa. Yang keempat ada pajak reklam. Yang kelima ada pajak air tanah. Yang keenam ada pajak mineral bukan logam dan batuan. Yang ketujuh ada pajak sarang burung walet. Dan yang kelapan ada opsen pajak kendaraan bermotor. Yang kesembilan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Selanjutnya di sini ada retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak daerah, pemungutan retribusi daerah terdapat kontraprestasi yang secara langsung bisa ditunjuk. Wajib retribusi menggunakan atau menikmati jasa yang diberikan atas pungutannya. Jenis retribusi daerah terdiri atas, yaitu di sini satu, jenis retribusi jasa umum, ada pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar.
pengendalian lalu lintas, dan yang kedua ada jenis retribusi jasa usaha. Ada penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasir grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak hasil bumi dan hasil hutan, termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelangganan. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan. Penyediaan tempat penginapan, pelayanan rumah potong hewan ternak, pelayanan jasa kepelabuhanan, pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga. Dan yang ketiga ada perizinan retribusi tertentu. Di sini ada persetujuan bangunan gedung, penggunaan tenaga kerja asing, pengelolaan pertambangan rakyat. Yang kedua ada belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Undang-Undang 33 tahun 2004. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dan lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap belanja daerah pada penyusunan APBD yang mulai diimplementasikan pada tahun anggaran 2021. Belanja daerah merupakan semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Tujuan belanja daerah adalah untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah dalam satu tahun anggaran. Terdapat dua jenis urusan wajib pemerintahan, yaitu yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial. Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan, dan pencatatan sipil. Pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepermudaan dan olahraga, statistik, persandingan, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan. Di sini juga ada urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah, meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Belanja daerah disusun dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu ada kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja. Di samping itu, belanja daerah harus disusun berdasarkan standar harga dan analisis standar belanja. Terbitnya Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap belanja daerah pada penyusunan APBD yang mulai diimplementasikan pada tahun anggaran 2021. Belanja daerah menurut pasal-pasal nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah meliputi belanja pegawai. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah atau wakil kepala daerah, pimpinan atau anggota DPRD dan pegawai ASN, serta dianggarkan pada SKPD yang bersangkutan. Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Tambahan penghasilan tersebut diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja,
kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan atau pertimbangan objektif lainnya. Di sini juga ada belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menggunakan pengadaan barang atau jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan termasuk barang atau jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga. Berikutnya ada belanja bunga. Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman. Belanja subsidi. Belanja subsidi diberikan kepada BUMN, BUMD atau badan usaha milik swasta yang bertujuan untuk meningkatkan harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan. Kemudian di sini ada belanja hibah. Belanja hibah diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMD, BUMN atau badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Seterusnya di sini ada belanja bantuan sosial. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang atau barang kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Kemudian ada belanja modal. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kemudian di sini ada belanja bantuan keuangan. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan tujuan tertentu lainnya. Dan yang terakhir ada belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD dalam keadaan darurat, termasuk keperluan mendesak serta pengembangan atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah pada tahun-tahun sebelumnya. Dan yang ketiga adalah pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah ini adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluarannya yang akan diterima kembali baik pada berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah ini terdiri dari penerimaan pembiayaan meliputi silpa, pencairan dana cadangan hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya. Kemudian di sini ada pengeluaran pembiayaan daerah meliputi pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang siklus penyusunan APBD Kabupaten Kota. Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 tahun. Setelah RPJMD ditetapkan, pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah. Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD. Rancangan Kebijakan Umum APBD yang telah dibahas Kepala Daerah bersama DPRD selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD atau KUA. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan oleh kepala daerah. Kemudian kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran RKA SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RK SKPD berdasarkan nota kesepakatan. Setelah RK SKPD dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rencana peraturan kepala daerah tentang APBD. Setelah disepakati, APBD ditetapkan dengan peraturan daerah dan dilaksanakan selama 1 tahun anggaran. Kemudian selama pelaksanaan APBD, dilakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD serta penyusunan laporan keuangan daerah.
Penetapan APBD harus dilaksanakan tepat waktu seperti tertuang dalam Pasal 312 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun, sehingga paling lambat tanggal 30 November harus sudah ada kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD. Apabila terdapat keterlambatan dalam penetapan Perda tentang APBD, maka Kepala Daerah dan DPRD akan mendapatkan sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama 6 bulan. Selain itu, keterlambatan penetapan APBD akan diberikan sanksi oleh pemerintah pusat dalam bentuk pemotongan DAU, dana alokasi umum, dan transfer lainnya. Penetapan APBD tepat waktu merupakan kewajiban dari pemerintah daerah yang merupakan bentuk keberhasilan dalam kinerja keuangan pada proses perencanaan dan pengangguran, sehingga pemerintah pusat menetapkannya sebagai salah satu syarat dalam pemberian DID, dana insentif daerah. PPAS memuat prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran, besaran alokasi anggaran, dan sumber pendanaan. PPAS disusun berdasarkan KUA dan memperhatikan kondisi keuangan daerah serta prioritas pembangunan daerah. PPAS disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD setelah melalui tahapan pembahasan dan konsultasi. Dalam proses penyusunan APBD Kabupaten Kota, KUA menjadi acuan dalam penyusunan PPAS yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan dibahas oleh pemerintah daerah dan DPRD. KUA dan PPAS merupakan dokumen penting dalam penganggaran daerah karena menjadi acuan dalam alokasi anggaran untuk setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran. Dalam siklus penyusunan APBD Kabupaten Kota, RPJPD menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD yang kemudian menjadi acuan dalam penyusunan RKPD. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu kepada rencana kerja pemerintahan. KUA disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD berdasarkan rancangan kebijakan umum APBD yang telah dibahas bersama. PPAS adalah rancangan prioritas dan plafon anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan dibahas oleh pemerintah daerah dan DPRD. Setelah PPAS disepakati, Kepala Daerah menerbitkan pedoman penyusunan RKA, SKPD sebagai pedoman Kepala SKPD menyusun RKA, SKPD berdasarkan nota kesepakatan. Anggaran pendapatan belanja negara APBD ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah Perda yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah Pemda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD. APBD disusun dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, proses penyusunan anggaran melibati eksekutif, Pemda, dan legislatif DPRD, di mana kedua belah pihak bertemu melalui panitia anggaran. Proses penyusunan APBD diawali dari fakta bahwa kedua belah pihak, yaitu antara eksekutif dan legislatif, menyepakati kebijakan umum APBD yang menjadi dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Badan eksekutif bertanggung jawab menyusun APBD sesuai dengan kebijakan, kemudian legislatif menetapkannya sebagai peraturan daerah Perda. Sebelum diselenggarakan, dalam teori keagenan, peraturan daerah menjadi alat legislatif untuk mengontrol pelaksanaan anggaran yang berbeda di bawah kendali eksekutif. Adapun siklus penyusunan APBD secara umum yakni sebagai berikut, yaitu ada perencanaan, penyusunan, penetapan persetujuan, pelaksanaan, pertanggungjawaban. Perencanaan yaitu perumusan program kebijakan yang akan dijalankan oleh eksekutif Pemda dalam tahun anggaran berikutnya. Penyusunan menyusun rencana kerja dan anggaran RKA mencakup rincian kegiatan, sumber pendapatan, dan target kinerja. Penetapan dan persetujuan rencana kerja dan anggaran RKA yang telah disusun sebelumnya diserahkan kepada eksekutif Pemda dan legislatif DPRD untuk pembahasan dan persetujuan. Kemudian ada pelaksanaan APBD mulai dilaksanakan sesuai rencana kerja dan anggaran RKA yang telah disetujui dan diterapkan sebelumnya. Kemudian yang terakhir yaitu pertanggungjawaban, melakukan evaluasi dan pengawasan pencapaian kinerja, memberikan transparansi, disetujui dan ditetapkan sebelumnya.